Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Tadkiratus Sadidah. Dan ini bagian kedua dari kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Kesunahan yang ada di dalam sholat. Dan kita membahas kesunahan yang ke-8. Yang 7 sebelumnya sudah kita bahas. Yaitu ayyakifa ala ru'usil ayat athna'il qira'ah lil ittiba'. Dan sunnah untuk membaca surat, membaca surat itu berhenti di setiap ayatnya. Kan ada bacaan yang bisa disambung antara ayat ini, tapi sunnahnya untuk berhenti di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Jadi setiap ayat berhenti. Ini disunahkan lil ittiba, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi bacaan Fatihahnya seperti itu. Kemudian yang ke-9 at-ta'min. Ay yaqulu amin, mengucapkan amin. Ini sunnah hukumnya. Dan amin ini memang bukan bagian dari Fatihah, tapi sunnah. Kita mengucapkan amin tersebut, dan makna dari amin ini Allahumma stajib atau istajib lana. Kabulkanlah ya Allah. Itu makna dari amin. Dan amin ini ada yang mengatakan, amin ini sebetulnya bukan dari bahasa Arab. Dari bahasa Ajami. Maka kita sering melihat kan ada kata-kata yang sama, amin yang sama di beberapa agama. Memang seperti itu. Dan maknanya sama. Kemudian urusan lil makmum muwafaqatul imami fil jahri biha. Dan sunnah bagi makmum untuk berbarengan dengan imam ketika di dalam sholat yang jahr. Sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya, subuh, dan beberapa sholat sunnah yang disunahkan untuk jahriyah. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka imam mengucapkan amin, makmum juga membarengi. Jadi berbarengan. Bukan setelah imam amin, makmumnya amin. Tidak. Tapi berbarengan aminnya dengan aminnya imam. Kenapa? Karena imam ketika mengucapkan amin, malaikat pun mengucapkan yang sama. Dan ketika kita barengan dengan ucapan malaikat amin istajib lana, maka kemungkinan besar mustajab doa kita. Karena di dalam Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Maka kita mengucapkan amin. Ya Allah, amin. Kabulkanlah petunjuk ini. Memohon petunjuk ini maksudnya. Nah, kemudian kalau di sholat sirriyah gimana? Sholat sirriyah berarti amin sendiri imamnya. Apa sih makmumnya? Kemudian yang ke-10 qiraatu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca sebagian dari Al-Quran, ayat-ayat Quran setelah Fatihah. Lil imami wal munfarid, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Wa yusannu kadzalik lil ma'mum idza lam yasma' imamahu. Dan juga disunahkan bagi makmum kalau tidak dengar imamnya. Seperti di sholat zuhur atau asar. Atau karena jauh, imamnya jauh. Tidak dengeran. Suara imam ini tidak dengeran. Maka disunahkan bagi makmum untuk membaca surat setelah membaca Fatihah. Dan itu hukumnya sunnah. Wal afdal thalathu ayatin fa aktsar. Afdalnya 3 ayat atau lebih. Wa suratun kamilatun afdal. Dan 1 surat utuh
Itu yang lebih afdal lagi. Ya, satu surat utuh. Wa suratun kamilah afdalu min ba'di tawilatin walau kana al-ba'du atwala minas suratil ittiba. Jadi satu surat utuh itu lebih afdal daripada membaca ayat yang panjang. Ya, walaupun ayatnya ayat pendek. Dan sunnah untuk membacanya ini berurutan. Dan kemudian ketika imam, maka dia harus melihat posisi makmum atau situasi makmum. Kalau makmum ini makmum umum, maka tidak dipanjangkan bacaannya. Kecuali bacaan-bacaan yang memang sudah ada riwayat kesunahan bacaan seperti waktu Jumatan atau waktu subuh dan seterusnya. Tapi kalau tidak, atau misalkan di sholat-sholat yang tidak ada warid, tapi semua sholat itu sebenarnya ada riwayat tentang masalah bacaan suratnya sih. Maka tidak diperpanjang, tidak dipanjangkan bacaan si imam ini. Bahkan ketika imam rokok membaca zikir waktu rokok itu juga tidak boleh lebih dari 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi, tidak boleh dari 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Sujud pun demikian, tidak boleh lebih dari 3 kali subhanallahil a'la wa bihamdihi. Nah. Kemudian yusannu qisarul mufassal fil maghrib wa hiya minad duha ila nas. Dan sunnah membaca surat-surat pendek di waktu sholat maghrib, karena waktu maghrib itu memang pendek. Seperti antara wadduha sampai anas. Ya, antara duha sampai anas. Kemudian wayusanu tiwalul mufassil, sunnah dipanjangkan surat-surat panjang. Ya, minas subhi fi subhi wa dhuhri, di sholat subuh dan sholat zuhur. Wa ya minal hujurat ila ammah. Ya. 29:30. Kemudian yusanu awasid mufassil, sunnah tengah-tengah, tidak panjang tidak pendek. Fil asri wal isya, di sholat asar dan sholat isya. Wahya min amma ila duha, juz amma sampai wa duha. Itu kalau di sholat asar dan di sholat isya. Kemudian yusanu antakun al-qira'ah ala tertibil mushaf, dan sunnah sholat membaca suratnya itu tertib berurutan. Misalkan ya, rakaat pertama kita membaca surat Al-Ikhlas, maka rakaat kedua jangan membaca surat sebelumnya, Ad-Duha gitu, enggak, tapi membaca Al-Alaq atau membaca Mau'izatain, membaca Nas, ya, berurutan. Jadi urut, ya, urut sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Mana? Nah kemudian belum. Kemudian dikatakan wa yusannu an takuna qira'at tartib mushaf, ya, kemudian wa yusannul ityanu bil warid. Sunnah untuk membaca surat-surat setelah Fatihah ini dengan yang sudah ada riwayat-riwayat tertentu. Wahwa afdal mutlaqon, dan ini afdal. Kasajdati wal insani fi subhil jum'ah, seperti surat sajadah dan surat al-insan di subuh hari Jumat. Ini afdalnya. Kalau misalkan dia membacanya itu bukan membaca surat-surat yang sudah diriwayatkan gini, gimana? Ya tidak apa-apa. Cuman dia akan kehilangan fadilah ini. Ya, fadilah sunnahnya ini. Kemudian yang sunnah yang ke-11, su'alur rahmah inda ayatir rahmah wal isti'adzah inda ayatil adzab. Sunnah untuk menjawab atau meminta, soal ini meminta rahmat ketika dibacakan ayat-ayat rahmah. Dan isti'adzah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala inda ayatil adzab, ketika dibacakan ayat-ayat azab. Wa hakadha ya'ti bima yunasibil maqam. Nah, seperti apa? Kalau misalkan ketika membaca ada nama Nabi, ayat-ayat tertentu yang membaca Nabi, kalau dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam boleh,
Tidak batal memang. Tapi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu khilaf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu khilaf. Kenapa? Karena seperti rukun, memindahkan rukun gauli. Karena sholawat kepada Nabi merupakan rukun gauli di tasyahud. Ya, rukun gauli di tasyahud akhir. Kalau dia ketika didengarkan di situ ismuhu Ahmad, misalkan ada ayat itu, kemudian mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu khilaf memang. Bisa membatalkan, bukan membatalkannya karena sholawatnya, bukan. Tapi karena memindahkan rukun. Kan sholawat itu rukun di tasyahud akhir. Rukun gauli atau rukun ucapan. Tapi kalau pakai dhamir sallallahu alaihi wasallam maka tidak membatalkan. Pakai dhamir aja. Nah, ayat-ayatnya itu apa? Misal ayat rahmah, contoh ayat rahmah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ketika imam membaca ini, imam berhenti sejenak dan imam ikut membaca juga doa Allahumma adkhilna fi rahmatik. Atau contohnya azab. Wadh-dhalimina addalahum adaban alima. Maka membaca Allahumma ajirna min adzabik. Allahumma ajirna min adzabik. Kemudian antara lain alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ada lagi ayat yang lain alaysallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sunnah menjawab tersebut dengan lisan sirriyah, bukan dengan hati, tapi sirriyah, bukan dengan jahriyah. Kemudian sunnah yang ke-12 al-jahru. Nah, kalau misalkan fi suhufi Ibrahim wa Musa ini apakah ada disunahkan mengucapkan alaihi wassalam? Enggak disunahkan kalau itu. Apakah membatalkan sholatnya? Enggak juga. Banyak kan biasanya dari cilik itu kadang-kadang banter-banteran. Banter-banteran bengok alaihi salam kayak gitu. Ini tidak disunahkan. Nah, kemudian yang ke-12 sekarang. Yang ke-12 al-jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Jahar di tempatnya jahar. Jahar itu berarti mengeraskan suara sekiranya orang yang ada di belakangnya itu mendengar. Jarak sekitar 1 meter atau kurang 70 cm lah. Itu mendengarkan suara kita. Kalau israr atau sirriyah itu pelan. Pelan tapi bukan berbisik. Ada keluar suara. Nah, suara yang keluar ini telinganya sendiri dengar, atau misalkan ada orang yang kupingnya ini di sini dekat telinganya, dekat dengan telinga kita, dia mendengarkan. Contohnya gitu. Bukan gremeng. Nah, bukan gremeng atau berbisik. Kalau itu tidak sah. Kalau rukun gauli itu ada 5 kan. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, kemudian salam. Ada 5 ini. Kalau berbisik 5 ini, atau salah satu di antara 5 itu, batal sholatnya. Karena harus ada suara yang terucap. Ya. Kemudian dikatakan yusannul jahru fi asyra sholawat. Sunnah jahar mengeraskan suara bagi imam ataupun orang sholat sendirian sih. Ada 10 sholat, yaitu as-subh, sholat subuh, wal jum'at, sholat jumatan, wa fi raka'atainil awalataini minal maghrib wal isya wal idaini wal istisqa wa khusuf, dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib. Kemudian sholat isya 2 rakaat pertama. Kalau yang rakaat berikutnya enggak. Kemudian wal idani, dan sunnah juga jahar di sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wal istisqa, sholat minta hujan, itu juga disunahkan untuk jahar. Wa khusufil qamar, dan sholat khusuf untuk gerhana matahari. Beda dengan khusuf. Wa tarawih, sholat tarawih. Wa witir Ramadan, khusus Ramadan aja. Sholat witir di Ramadan. Wa raq'atat tawaf lailan, dan kalau melakukan tawaf setelah selesai tawaf, sunnah 2 rakaat sholat tawaf, sunnah tawaf. Tapi kalau dilakukan di malam hari, maka sunnah untuk jahar. Nah. Kemudian wa yusanul jahru lil mar'ah.
idza lam yahdzur indaha rijalun ajanib. Sunnah jahar juga bagi perempuan kalau di situ tidak ada orang laki yang bukan mahramnya. Kalau ada orang laki yang bukan mahramnya maka tidak boleh. Walakin duna jahri rajul, tapi jaharnya otomatis volumenya itu di bawah volumenya orang laki. Ya. Begitu juga perempuan ketika jadi imam juga jahar, tapi jaharnya beda dengan orang laki, lebih kecil lah. Kemudian walau qada salatan jahriyatan fi waqtil israr au aqsu fal ibra bi waqtil qada fa in kana lailan jahra wa in kana naharan asarra walau kanat nafilatan. Kalau qada gimana? Karena qada itu bisa dilakukan kapan hari, kapanpun. Ya, qada itu bisa dilakukan kapan aja. Misalkan mau qada duhur, apakah harus di waktu duhur? Enggak. Qada asar apakah boleh dilakukan di waktu selain asar? Boleh. Kalau qadanya itu di waktu malam hari, maka disunahkan jahar walaupun itu sholat asar atau zuhur. Kalau qadanya dilakukan di siang hari, maka sirriyah walaupun itu sholat maghrib, isya, subuh. Ini. Walaupun sholat sunnah juga demikian. Kecuali sholat id. Kemudian wa yusannul jahru fi kulli sholatil laila jama'atan. Dan sunnah untuk jahar mengeraskan suara tadi di setiap sholat malam hari secara jamaah. Ya, tahajud dilakukan jamaah. Maka wa yusannut tawassutu fi nawafil mutlaqan bil lail. Dan sunnah untuk tawassut antara jahar dan sirriyah di sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini apa? Sholat tahajud. Itu termasuk tahajud itu termasuk sholat sunnah mutlak. Dilaksanakan di malam hari itu sunnah untuk antara sirriyah dan jahriyah, tengah-tengah. Tengah-tengah antara sirriyah dan juga antara jahriyah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi din tauhid sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.